full house di sini, semuanya pada semangat, excited banget untuk melihat persembahan yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kita juga mau sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media, di mana hari ini kita bersama-sama di press conference perilisan official poster dan juga trailer film dokumenter terbaru persembahan Imaginary yang bekerja sama dengan Juni Records dan juga didukung oleh Jakarta dan Trinity Entertainment dan disutradarai oleh Soleh Solihun. Sebelumnya, selamat ya you guys, tepuk tangan dong, ya ampun. Deg-degan pastinya ya untuk melihat tadi ya. Oke, untuk Raisa mungkin boleh nyapa dulu rekan-rekan media yang udah hadir di sini, silakan ya. Halo teman-teman media semuanya, udah lama gak ketemu. Kaget banget loh tadi pas dibilang full tuh, gak menyangka beneran full sampai atas dari bawah. Thank you so much teman-teman udah datang. Itu dia. Oke, sekarang kita mau kayak di sosial media gitu. Untuk Yaya sendiri, first reactionnya tuh kayak gimana ngeliat trailer sama posternya nih udah dirilis? Jujur ya, buat aku tuh berat banget ngeliat diri sendiri. Apalagi dari sudut pandang orang lain gitu loh, deg-degan. Jadi tadi pas pertama komen aku ke Kang Soleh sama ke Boim, kerasa ya deg-degannya, kayak dengan jeng itu tuh wow, beneran kayak film. Iya. Emang iya ya? Film dokumenter. Benar. Tadi pada merinding gak sih nontonnya? Deg-degan gak sih? Ya kan, apalagi tadi part-part ada nangis-nangis itu. Tapi kita pengen tahu nih ya, awal mula dari proses ini, project ini, dan juga kolaborasi ini terjadi, mungkin awalnya siapa sih yang ide ini? Apakah dari Yaya sendiri atau bagaimana? Mungkin boleh diceritain. Mungkin itu bisa yang lain yang jawab justru. Oh, oke. Karena aku pada saat itu lagi sibuk latihan aja. Oh iya, kamu latihan aja. Mau dibantu Mas Boim, Kang Soleh? Boim cerita. Silakan Mas Boim. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ternyata begini rasanya ada di layar bioskop ya. Keren kan? Saya tadi bisikin di Pak Dip, kalau Joko Anwar lihat gimana ya? Gimana weh? Yang paling bagusan film gua. Bagus. Mungkin bisa di casing jadi hantu. Ya ini datangnya dari gua, Pel. Jadi mungkin teman-teman ingat gitu yang ngerjain konser ini, inisiasinya udah dari 2019, kejadian baru tahun lalu di 25 Februari 2023. Lalu rasanya cukup untuk ini dijadikan momentum untuk didokumentasikan gitu. Selain foto, apa sih? Pasti visual kan pengennya. Jujur sebenarnya pitching pertama sih nggak ke Imaginary. Wah. Jujur, tapi saya ditolak. Plus Imaginary belum ada kan? Benar, Imaginary belum ada. Benar. Belum. Benar, terus diajakin Dipa sama Mas Ulung buat podcast. Di podcastnya Dipa sama Mas Ulung. Pitching ke Dipa, Dip, ada konser nih gitu kan. Konsernya ya pitching tipis-tipis lah. Pitching tipis-tipis terus sambil kita tetap bikin, ya karena dokumenter pengennya kan lengkap kan. Banyak banget gitu yang kita dokumentasikan. Sambil kita tetap rekam, kira-kira akhir 2022 kali Dip ya. Akhir 2022. Jadi ini udah panjang banget perjalanannya. Imaginary say yes, ya udah kita mulai intensif buat merekam lagi dan Soleh ditunjuk jadi Sutradaranya, oke. Kalau aku tuh sebenarnya awalnya menyangka ini bakalan jadi dokumenter GBK. Konsernya. Iya, konsernya gitu. Tapi begitu dibilang ini dokumenter tentang Raisa, itu jujur agak, jangan deh, takut, malu gitu. Bukan maksudnya apa ya yang mau dikupas, apakah cukup menarik, apakah bisa menginspirasi selayaknya kalau aku lagi nonton dokumenter yang lain gitu. Kira-kira cukup ini nggak ya? Tapi akhirnya ngobrol sama Kang Soleh, ngobrol sama Mas Dipa dan tim.
terus akhirnya ya udah pede untuk maju gitu. Jadi kalau ditanya kenapa Kang Soleh, yang jawab Kang Soleh apa Pak Dipa nih? Ya karena saya jurnalis musik yang bagus lah. Widih. Luar biasa. Gimana Kang akhirnya end up di kamu Kang? Waktu meeting tuh Dipa bilang, si Boim mau ngajakin meeting, mau ngapain? Mau bikin dokumenter Raisa. Terus gue meeting sama Dipa tuh akhir 2022. Terus dia ngomong-ngomong gini-gini. Pada saat itu gue belum tahu Imaginary mau mengambil kerja sama ini ya. Oh, oke. Terus gue ngasih tahu sama Boim, menarik nih kalau lu mau bikin dokumenter Raisa, ada momentum konser GBK. Sebenarnya gue langsung ngasih arahan ke Boim, nanti konsepnya bisa begini, ceritanya kesini-sini, jangan cuma konser GBK. Kalau cuma dokumenter GBK itu nanti jadi kayak behind the scene, kayak terlalu teknikal. Terus kayak kan momen Raisa tuh bukan cuma di GBK, banyak momen yang membawa Raisa dari awal karir sehingga ke GBK. Makanya waktu itu gue bilang, mendingan kalau mau bahas GBK harus membahas Raisa secara keseluruhan. Bagaimana seorang Raisa dari awal sampai akhirnya dia menuju ke GBK itu kan butuh perjalanan panjang, bukan cuma di persiapan konser. Gue cerita banyak, mungkin Boim waktu itu termakan akan presentasi gue ya. Decknya bagus sih, gerak-gerak gitu. Iya, namanya juga jurnalis musik. Keren. Terus kan waktu itu gue bilang sama Dipa, Dipa sama Ernest tanya, lu mau nggak garap dokumenter? Terus gue kan karena merasa ya ini kan selain film tuh musik itu sik-sik musik, aku suka musik. Dinyanyiin nggak tuh? Ya dunia yang selalu gue cintai ya. Jadi ketika Dipa sama Ernest bilang ini gimana tawaran Boy, terus gue bilang ya udah kalian lah sebagai produser ngobrol dulu, kalau secara bisnis bisa masuk gue ayo gitu kan. Yang namanya orang kreatif mah bukan cuma butuh ridho Allah tapi ridho produser. Nah itu dia. Ya akhirnya ketika Dipa sama Ernest nanya, lu sanggup gak? Gua sanggup, gue bilang. Gue udah kebayang kalau menggarap Raisa, gue bakal membawa seperti apa. Dan kenapa gue mau, selain karena memang secara musik Raisa, kan gue tidak mau menggarap, kalau bicara musik, gue tidak mau menggarap musisi yang menurut gue tidak bagus ya. Ya, betul. Ada gengsi dong, gengsi sebagai jurnalis paling keren kan. Plus karena gue mengikuti perjalanan Raisa dari waktu di Kemang itu, press con pertama di Kemang, gue diundang lah, gue ini manajerin penyanyi baru namanya Raisa. Karena ada ikatan emosional juga, jadi dengan karir Raisa, jadi makanya beberapa hal itu yang membuat gue, oke, ayo deh kita garap gitu. Oke, aku mau ke Pak Dipa nih. Nah ini gimana ceritanya kemudian tiba-tiba Imaginary film dokumenter, gimana Pak Dipa? Jadi sebenarnya ini tuh project yang bisa dibilang waktu itu film kedua kita. Bahkan sebelum Jatuh Cinta seperti di film-film, ini kita udah ketemuan untuk memutuskan jalan nggak. Imaginary kan doyannya nyari resiko ya. Betul. Film Batak diambil, Hitam Putih diambil, film komedi berempat nggak ada yang terkenal diambil. Tapi kan dokumenter ambil, kita coba juga lah gitu. Ya karena Raisa juga sih. Gitu. Kalau dokumenter kita juga nggak mau tanggung-tanggung, jadi pas pikir mau diskus sama Ernest, siapa yang harus jadi sutradaranya, yang pertama terlintas adalah Soleh Solihun gitu. Nggak, sejujurnya lah, gue nggak ada pilihan lain, nggak kayak Boim. Boim sempat mikir PH lain, kalau gue nggak. Ya karena yang lain nggak ada yang wartawan musik. Betul. Oh gitu. Tapi emang udah pas lah ya ini berarti. Udah. Cuman waktu itu kita mikirnya adalah kita perdana bikin dokumenter. Di Indonesia pun bisa dibilang film dokumenter bisa dihitung pakai jari. Iya. Bahkan ditambah yang quote unquote berhasil juga belum terlalu banyak. Standar keberhasilannya itu sampai di mana gitu. Jadi buat kita kalau nggak nyoba ya nggak tahu. Ya kalau kita coba, kita urutin bareng-bareng sampai detik ini kita berjalan, nih prosesnya udah hampir 1,5 tahun berjalan. Ternyata bikin dokumenter susah ya. Gimana tuh susahnya? Mungkin boleh ya lumayan. Jadi maksudnya dokumenter kan ini sesuatu hal yang nggak scripted kan, harus natural. Tidak ada hal yang kita siapkan talentnya, nggak ada reading. Kita hanya berdasar, jadi bukan skrip kan, tapi kita hanya ada tata teknis. Kita akan interview ini, pertanyaannya ini, habis itu kita ngumpulin footage lagunya ini, habis itu kita cari rights-nya di mana. Gitu. Itu yang cukup banyak proses. Tapi ya kita menikmati lah, sedikit demi sedikit. Makanya kalau ditanya apa satu kata tentang ini, akhirnya. Oke, karena udah bertahun-tahun juga. Akhirnya gitu kita ya? bisa kasih tahu ke teman-teman semua, ini adalah poster dan trailer, dan dengan resmi kita info film ini akan tayang di bioskop 6 Juni 2024. Yang teman-teman tahu 6 Juni adalah bertepatan dengan ulang tahun Raisa. Ulang tahun Raisa. Tepuk tangan dong.
Harta Tahta Raisa. Nah sebelumnya kan emang ada kayak semacam sayembara bantuin Raisa untuk menentukan judulnya. Nah ini gimana nih prosesnya kemudian sampai akhirnya menemukan kayaknya ini deh yang pas. Diskusi sama Yaya dan Boy bilang bahwa Yaya senang melibatkan netizen, senang melibatkan Your Raisa. Dan kita setuju sesuatu hal tuh akan lebih organik kalau kita mengajak followers, ngajak fans, ngajak netizen. Makanya kita strategi dari sebelum Lebaran, yuk kita bikin ini. Kita tuh ada opsi judul banyak. Tapi nggak ada yang yakin. Oh gitu. Betul. Iya, terus akhirnya kita lempar ke netizen dan ini adalah akhirnya judul yang kita pilih. Saya gimana ngelihatnya, banyak banget Your Raisa yang ngasih judul beberapa tapi bener ya? Iya. Maksudnya kita mikir juga karena kan dokumenter ini nggak akan terjadi juga kalau bukan karena mereka gitu. Betul. Karir aku tidak akan terjadi juga tanpa hadirnya dan dukungan dari mereka. Even di trailernya aja pertama Your Raisa duluan yang kelihatan gitu dibandingin behind the scene yang lain gitu. Jadi alangkah menurutku ya paling tepat tuh nanya juga ke mereka gitu karena ini tuh untuk kita semua gitu dan isinya juga kita juga gitu. Jadi kira-kira kita pengen judul film kita apa ya gitu. Dan ini sebenarnya pas ada banyak yang milih judul ini, Mas Dipa sempat nanya juga ke aku kayak lo cringe nggak ya kalau judulnya ini? Gitu. Terus aku kayak ya cringe sih sebenarnya gitu. Aneh nggak sih Mas Dipa gitu? Tapi coba deh lo pikirin gitu. Kan ini nggak semestinya kayak apa ya kayak aslinya gitu. Iya, bukan sesuatu hal yang receh sebenarnya kalau kita lihat. Harta itu kan hartanya Raisa adalah orang di sekitarnya, fansnya, penontonnya, pendengarnya itu adalah hartanya Raisa. Bagaimana Raisa bisa berada di posisi sekarang dan sampai bisa bertahta saat ini dan menaklukkan GBK. Keren. Tepuk tangan itu patut diberikan tepuk tangan. Harta, tahta dan Raisa. Jadi kita nggak mikir hanya cuma stiker yang ada di helm. Plus itu judulnya catchy ya, bagus kan kalau diucapkan harta tahta Raisa. Berrima. Plus ya memang setelah dipikir-pikir film ini yang menceritakan itu harta tahta Raisa, hartanya Raisa, tahtanya Raisa dan bukan cuma secara harfiah bahwa harta memang sebagai penyanyi sukses hartanya bergelimang harta tapi amin. Iya kan ya. Kalau kita bilang tidak sukses kan Mas bikin dokumenter. Ya pokoknya kan hartanya ini ya hartanya Raisa adalah selain fans juga tim di belakangnya, manajemen, terus tim medsos, ya ada Boim segala macam. Jadi kami ingin memberikan informasi kepada pendengar bahwa ini kita tidak bicara secara harfiah hanya harta soal harta benda, tapi juga harta bahwa ini orang-orang yang menyayangi dan mendukung Raisa selama ini adalah hartanya Raisa. Tahtanya ya sudah kita lihat ya sekarang dia ya menaklukkan GBK itu salah satu tahta dan kita bisa bilang bahwa Raisa ini salah satu penyanyi papan atas Indonesia. Dan kami ingin kayak semacam mungkin mengapresiasi juga ini kan idiom ini sudah organik dan sudah bertahun-tahun nyebar ya kan harta tahta Raisa yang akhirnya ya udah ini sebagai salah satu apresiasi kami. Oke, ya udah kita embrace aja kan. Raisa dari dulu sering melihat kan stiker-stiker ini dan merasa aduh apa sih. Akhirnya ya udah kita terima aja dan harapannya ya mungkin memberi makna baru, ya. jargon.